Oke, selamat siang menjelang sore, teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dengan cuaca yang lumayan ekstrim akhir-akhir ini. Mungkin teman-teman sedang mobilitasnya sedang tinggi, jadi semoga diberikan kesehatan dan kelancaran mengerjakan tugas ya. Tugas dari saya, dari Bu Eva, dari Pak Ana, Pak Wahyu Agung, itu juga banyak banget. Pak Adi, sama juga Bu Novi, Bu Dewi sama juga. Jadi teman-teman harus strong, harus selalu happy gitu ya. Walaupun rada bad mood ya Mbak Zahwa tetap harus senyum ya Mbak Zahwa. Rada ngantuk-ngantuk, jadi harus selalu ceria. Oke, kali ini kita akan kelas riset pasar internasional. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh sana, dari mana Mana Pak Dirga? Dari Halo. Banjarnegara. Iya. Oke, monggo bisa disapa dulu sedikit Pak Dirga sebelum saya Apa ini? mengenalkan. Saya harus ngapain ini? Monggo disapa dulu nih teman-teman dari manajemen perdagangan UNS. Oke. Itu bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semua teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya. Saya ini kayaknya punya pengalaman, menjadi salah satu pengalaman pertama juga untuk ngisi kelas dengan metode Zoom, karena biasanya kalau ngisi kelas itu atau ngisi materi atau diskusi itu kita biasanya langsung, karena kebetulan saya sama beliau ini sama Pak Dama itu beberapa kali kita pernah bikin program-program yang bentuknya kelas, tapi saya langsung gitu loh, maksudnya di kelas, karena ini saya baru pernah. Mungkin sorry dulu ya kalau mungkin dari saya kurang agak jelas atau mungkin agak sedikit gaptek, atau mungkin belum terbiasa dengan kelas-kelas yang seperti Zoom ini, mohon dimaklumi. Tapi yang jelas, yang pertama saya kepingin kenal sama teman-teman dulu, kita pengen ngobrol lebih jauh, terus pengen juga saya pengen tahu sih sebenarnya dari kelas ini pemahaman-pemahaman teman-teman tentang riset itu seperti apa, kemudian pasar internasional itu seperti apa. Jadi memang pengen lebih mengenal aja dulu gitu. Nanti untuk materi kita bareng. Terus ini emang masih banyak yang belum ini ya, masih banyak yang belum on cam gitu ya? Mungkin teman-teman bisa on cam, teman-teman. Ini kelas B, kelas A biasanya rajin kok, yo nggak on cam ini. Nah, Mbak Hilda. Nah, ini biasa yang on cam ya, Mbak Hilda. Mas Rigel. Oke. Kemudian teman-teman lain nih, Mbak Regita. Oke. Oke, monggo on cam. Oke. Ini satu kelas Pak atau gimana Pak? Dua kelas. Kelas A dan kelas B. Kelas A dan kelas B. Total itu 76 kalau ini semua ini. Hmm. Kalau sudah masuk semua 76. Ini juga ada Bu Eva ini, dari dosen juga ini. Halo Ibu, salam kenal Bu. Saya adiknya Mas Dama Ibu. Pak Dama, maaf. Mohon maaf Bu, Pak Dama. Saya kebiasaan kalau di kampus itu manggilnya Mas sama Mbak. Iya. Makanya agak susah. Dipanggil Pak itu agak susah. Halo Pak Dirga, saya adiknya Pak Dama juga. Semua adik semua. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan ceritakan sedikit highlight ya terkait Pak Dirga. Beliau adalah lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada, tahun lampau ya, tahun 2012. Enggak, baru kemarin, baru 2015. Kamu jangan ngarang. Oh iya, tahun 2015 dikurangi 3 tahun. Oke, berarti teman-teman nggak usah nanya umurnya berapa, nggak usah ditanya. Ya, 25, Pak Dama, 25. Oke, berarti masih seumuran ya? Masih seumuran, Ini ya, 25. oke. Begitu, beliau setelah lulus menggeluti dunia multimedia ya, Pak Dirga ya, ke MNC Group, kira-kira 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. 3 tahun, dan beliau juga dulu ingin melanjutkan S2 di Manchester, tapi ada sesuatu, jadi mungkin rencananya diundur gitu kan. Kemudian beliau memang fokus sekarang di dunia digital gitu ya, baik di pemasaran maupun di visual gitu. Betul. Audiovisual gitu. Oke, itu sedikit highlight-nya. Beliau juga sekarang aktif punya beberapa brand, dan beliau juga punya PT Al Malik Investama gitu ya Pak Dirga. Ya, betul. Kemudian dan
apa namanya, eh, satu lagi di usahanya beliau ada di portrait apa? Portrait Project. Portrait project gitu. Ya. Mungkin Mas Viko ini juga dari Banjarnegara juga, Pak Dirga. Mas Dama, boleh saya sharing dikit ya? Mas Viko itu tim saya dulu waktu saya masih ngelatih di SMA 1 tuh. Oh, oke. Berarti ini juga Beneran banget. salah satu reuni juga ini. Gitu Iya, ya? makanya tadi agak sedikit loh. Kok Viko di sini ternyata? Oh, Oke. iya. Oke, gitu ya. Ini kelas riset pasar internasional angkatan tahun 2020, kelas A dan kelas B. Monggo teman-teman langsung diperhatikan materinya, dan ketika ada pertanyaan yang gelisah gitu ya, teman-teman gelisah atas pertanyaan, monggo ditanyakan kepada Pak Dirga dan Bu Eva. Dengan saya juga akan memantau dan ikut berdiskusi di kelas ini. Saya serahkan waktunya, monggo Pak Dirga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo. Coba deh, aku pengen denger dulu deh. Maksudnya kayak ini, aku tuh paling suka kalau kita punya komunikasi tuh dua arah. Jadi pengen saling ngobrol. Jadi pengen tahu juga. Aku dari tadi baru dengar suaranya Bu Eva sama Pak Dama doang nih. Kayaknya teman-teman yang lain, pada off cam semua piye iki? Monggo on cam, teman-teman. Aku ngomong karo sopo iki? Oke teman-teman, boleh dong selain saya perkenalan, saya juga butuh mungkin 1, 2, 3 mahasiswa yang kepingin ngobrol. Maksudnya kayak kita kan di sini kan kelasnya kan riset pasar internasional ya. Maksudnya riset pasar internasional itu sebenarnya saya sendiri pengen membedah. Saya udah ngobrol juga sama Pak Dama bahwa salah satu keinginan kita itu menggali mindset-nya teman-teman dulu tentang riset itu seperti apa, kemudian memahami pasar internasional juga seperti apa, gitu-gitu. Makanya pengen deh sebelum saya menyampaikan materi atau sebelum saya sharing, boleh deh aku dengerin 1 atau 2 temen deh yang mau cerita sedikit soal kelas ini, soal riset. Boleh ya Pak Dama ya? Boleh ya? Boleh sekali, monggo. Boleh dong. Boleh. Biasanya siapa nih Pak Dama nih yang kira-kira aktif tuh siapa? Ini soalnya off cam semua Pak, saya nggak tahu nih mana-mana. Biasanya Mbak Freska ini aktif sekali nih, Mbak Freska, Mbak Hilda ini aktif sekali biasanya. Mbak Freska ini mana nih? Sama Mbak Hilda biasanya aktif sekali. Boleh gini deh, Pak Daman nunjuk 1, saya nunjuk 1 boleh ya? Boleh banget. Pak Daman nunjuk yang cowok deh. Enggak, jangan. Pak Daman nunjuk yang cewek, saya nunjuk yang cowok. Oke, saya nunjuk Mbak Hilda. Oke. Saya nggak nunjuk Mas Viko karena udah kenal, yang lain aja yang belum kenal. Bentar. Oke, saya coba siapa ya? Febri cowok apa cewek Febri? Mbak Febri. Mbak ya? Febri. Almas cowok? Mbak Almas. Mbak Almas juga. Oke, sebentar. Ragil? Ragil cowok itu, Ragil. Boleh deh, Itu Gil. ketua HMPS itu. Oke, masuk kan pilihannya. Oke, Mas Ragil. Boleh dong kita saling ngobrol dulu, perkenalan mungkin dari Mas Ragil sebelum saya masuk ke nanti materinya seperti apa. Halo Mas Ragil. Mas Ragil. Enggak kan? Itu. Oke, saya Alpa Mas Ragil. Mas Ragil kalau nggak on cam saya Alpa semua ini. Halo. Monggo teman-teman on cam, kalau nggak on cam saya Alpa ya. Ini beneran yang on cam cuma berapa sih? 10 doang nih pada mah. Harusnya. Nah, sebenarnya mereka itu pada di depan kelas, pada di depan kamera, tapi mereka terkadang malu-malu kucing. Soalnya sedih juga sih kalau kita ngomong cuma nggak ada yang respon kan sedih kan ya. Iya dong. Kalau nggak gini deh, aku boleh deh sama Mas Nawas Naim. Nawaf. Boleh deh. Boleh Mas Nawaf. Mas Nawaf. Cerita soal kelas ini gimana sih kemarin? Apa sih sebenarnya di kelas ini diobrolinnya tentang apa sih? Coba. Boleh. Monggo Mas Nawaf. Mas Nawaf dulu ya, nanti baru yang cewek ya. Oke. Ya, yang dibahas itu seputaran perkembangan pasar perdagangan internasional gitu, Pak. Terus misalnya boleh cerita experience pengalamannya kamu di kelas ini tuh apa gitu?
Saya nyerita ini bingung, Pak. Nggak apa-apa, Mulai jangan dari bingung. mana ya gitu. Ya, misalkan kemarin ada kelas ekspor tuh sama si Mas siapa? Yang dari Manchester. Iqbal, bukan Mas Iqbal. Reza, Mas Reza. Mas siapa? Mas Reza, Reza Oh iya, Bangun. sama Pak Reza. Misalkan dari kelas yang kemarin itu kira-kira apa namanya? Apa yang kamu dapat dari kemarin itu apa? Ya, apa jadi tertarik gitu, Pak, buat apa transaksi, buat perdagangan gitu-gitu, Pak. Berarti lebih ke transaksinya ya? Iya, Oke. ingin mau Diajarin juga. ngelakuinnya, jual beli gitu. Oke, diajarin juga ekspor impor gitu, diajarin detail juga. Iya, diajarin, Pak. Apa? Ekspor apa yang kemarin diajarin? Kemarin itu macam-macam. Jadi ada yang mulai dari barang mentah sampai barang jadi, tapi di beda matkul juga ada beberapa. Oke. Tujuannya saya pengen ngobrol tuh biar kita saling mengenal satu sama lain ya. Nggak cuma Mas Nawaf, nanti yang lain juga pasti tak tanyain. Karena aku pengen ada dua arah, komunikasi dua arah. Jadi di sini saya bukan guru, saya di sini temennya kalian, teman sharingnya kalian, yang pastinya kita sama-sama belajar ya. Nggak ada yang lebih pinter, saya punya pengalaman duluan daripada kalian pasti, karena secara umur saya udah lebih berumur, dan saya pengen ketika saya punya kelas seperti ini, ilmu yang mungkin saya dapatkan atau pengetahuan saya share ke kalian. Jadinya kita sama-sama apa ya, membuka pemahaman kita tentang kelas ini. Jadinya kalian ketika ikut kelas itu nggak cuma nyun sewu ya, cuma datang absen. Nggak, saya paling kurang suka sih dengan hal yang seperti itu, karena nanti akan jadi habit ke depannya kamu akan seperti itu. Ketika kamu misalkan bekerja di suatu tempat, ketika kamu punya perusahaan, ketika kamu mungkin jadi pekerja instansi pemerintahan, kalau misalkan kita mentalitinya seperti itu, ya sorry to say, mana mungkin kita bisa maju kalau dari kelas aja kita udah terbiasa dengan one way communication. Harusnya kan dua arah komunikasi kayak gitu. Jadi kita aktif untuk itu ya. Oke teman-teman, Pak Dama ini langsung mulai ke materi Pak Dama. Monggo langsung saja, Pak Dirga. Oke, mungkin saya mulai dulu di sebentar. Oke, udah masuk ya? Sudah. Sudah ya, teman-teman udah lihat slide-nya semua ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak, sudah. Oke, yang pertama kemarin saya ngobrol sama Pak Dama tentang bagaimana si riset pasar internasional sendiri. Saya di sini membawa tema mengenal peran digital kreatif sebagai instrumen riset. Nah, di sini juga udah saya bedah juga nih tentang saya membawa dua unsur, yaitu tentang digital kreatif dan juga riset. Jadi teman-teman harus paham bahwa saya ketika membedah sesuatu tuh benar-benar dari kalimatnya tuh nggak asal mencatat atau nggak asal menyusun kalimat, tapi benar-benar yang ada di kalimat harus punya meaning, harus ada detailnya. Berarti di sini nanti yang kita bahas otomatis digital kreatif itu sendiri seperti apa, oke, riset itu seperti apa, ya kan? Nah, saya membawa pariwisata sebagai potensi besar pasar internasional karena saya di sini pengen memfokus lingkup atau lokusnya itu jelas. Karena kalau misalkan membahas digital kreatif terlalu luas, nanti juga kita bingung kita mau membahas yang seperti apa. Karena pembahasan digital kreatif itu sendiri sebenarnya bisa dibagi jadi beberapa sub mata kuliah sih kalau di pas saya dulu itu. Karena dulu di era saya kuliah, sosial media atau platform yang ada digital itu namanya media baru. Tapi saya yakin sekarang sudah tidak menjadi sebuah media baru. Karena dulu saya belajarnya postmodern media, terus new media. Nah, ini dulu masuknya di tahun 2010 tuh new media, terus sekarang udah jadi instrumen kalau menurut saya. Jadi makanya tentang judul ini saya pengen benar-benar kita membedah soal riset itu seperti apa dan pasar internasional itu seperti apa dengan lokus pariwisata sebagai potensi besar pasar internasional. Oke. Jelas ya teman-teman ya, sampai slide pertama jelas ya? Oke ya. Oke. Kemudian saya masuk ke abstraksi dulu nih, abstraksi. Teman-teman harus paham bahwa setiap teman-teman pengen memahami
apa ya, kalau teman-teman pengen paham terhadap suatu hal atau istilah, teman-teman juga harus tahu apa sih sebenarnya dari hal yang ingin dipelajari. Nah, dalam hal ini kan mata kuliahnya jelas ya, riset. Kita pengen tahu saya juga pengen tahu dulu bahwa riset itu sangat diperlukan diperlukan oleh kreator atau produsen untuk mengenal target marketnya, ya. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh deh. Analoginya aku gampang. Ketika teman-teman PDKT, ya, teman-teman PDKT, misalkan ada yang suka satu sama lain, cewek ke cowok, cowok ke cewek. Saya yakin 100%, apalagi cewek, pasti kalian meriset dulu cowoknya seperti apa. Iya nggak? Itu adalah bentuk dasar analogi dari sebuah riset itu seperti itu. Makanya, di dalam dunia apapun, ya, riset itu diperlukan untuk apa? Untuk mengenal targetnya. Nah, di sini kita harus tahu bahwa target marketnya itu siapa. Makanya riset itu benar-benar kita harus tahu dulu tuh soal apa sih pemahaman riset itu sendiri itu apa ya, bahasa gampangnya. Kalau kita ingin menganalogikan atau mengumpamakan itu menjadi sesuatu yang mudah, kita analogikan dengan keseharian kita sehari-hari dulu. Riset itu kalau kita pengen mudah, ya kepo lah gampangannya. Cuman kepo itu kan nanti bisa dibedah tuh kalau misalkan masuk ke dunia akademis tuh dengan metodologi yang lebih sistematis. Oke, lanjut mengenal. Nah, mengenal target tadi ya, mengenal melalui cara profiling, pendataan, kelengkapan data, atau cara-cara sistematis dengan tujuan akurasi data. Oke, kita bedah dulu di sini ya. Mengenal melalui cara profiling. Oke, saya stop di sini dulu. Kita sama deh sharing kayak tadi deh. Ini secara pengalaman ya, kita masuk ke dunia akademis, jadi ini bukan masalah personal, tapi aku pengen tahu pemahaman teman-teman. Contoh mengenal melalui cara profiling. Oke, Mas Viko. Halo Mas Viko. Halo, ya gimana Oke. Pak? Oke. Nih, dulu saya sama Mas Viko punya satu kegiatan karena kebetulan saya menjadi pelatihnya SMA-nya Mas Viko. Profiling atau cara saya meriset tim dari yang dulu saya lakukan itu adalah dengan cara satu, Mas Viko dulu saya suruh ngapain? Bikin dokumentasi full ya Mas ya? Iya, suruh foto Mas, suruh dokumentasi. Oke, sama saya masih ingat dulu saya nyuruh kamu ini ya, video full durasi apa ini namanya? Pertandingan ya, satu pertandingan full ya. Iya, betul. Nah, itu adalah cara saya untuk memprofiling calon targetnya saya. Jadi saya harus tahu nih, lawan saya siapa, ini saya siapa. Itu benar-benar dengan instrumen yang seperti itu. Nah, di sini cara profiling itu saya contohkan karena saya di sini dulu punya pengalaman sama Mas Viko, itu dengan cara seperti itu. Nah, sama dengan cara teman-teman itu misalkan boleh kita sharing ya. Coba aku pengen tahu. Kalau di sini Mbak nih yang muncul di sini Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Pak, iya. Halo Mbak Dian. Kalau misalkan Mbak Dian mau mengenal temannya Mbak Dian, apa yang Mbak Dian lakukan pertama kali ketika kamu ketemu dengan orang tersebut? Kamu pengen kenal nih, misalkan kamu pengen kenal dengan Mbak Eka misalkan. Apa yang kamu lakukan? Cari tahu dulu sih Pak. Oke, cari tahunya kamu dengan cara apa? Ya mungkin kalau bisa lewat teman atau lewat Instagram gitu kan, lewat sosial media gitu kan sekarang banyak ya Pak, kan bisa di stalking gitu. Oke, aku catat ya, kamu tahu lewat teman dan lewat Instagram, berarti katakanlah sosial media ya. Oke, aku catat. Nah, di sini itu sebenarnya udah ketemu bahwa cara Mbak Dian itu untuk mencari profilingnya itu otomatis menggunakan instrumen. Nah, instrumennya apa? Temannya dia dan juga dengan si sosial media. Itu cara profilingnya atau cara tahu oh si dia asli dari sini, aslinya tempat tinggalnya tadinya di sini, SMA-nya di sini, kegiatannya dia apa, itu pasti seperti itu. Nah, setelah melakukan profiling, apa yang Mbak Dian dapatkan dari tanya teman sama sosial medianya, Mbak? Mungkin ngajak kenalan gitu Pak. Oke, itu bagian dari perkenalan. Yang kamu dapatin, misalkan kayak jadi tahu namanya siapa, tempatnya di mana gitu. Iya Pak, gitu Pak. Kamu jadi tahu lengkap, misalkan apa? Kamu jadi tahu apa? Jadi tahu misal dia kuliah di mana, tinggalnya asalnya di mana gitu Pak. Oke, kuliah di mana? Oke, apa lagi? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Oke, apa lagi?
Selain asal tempat tinggal, Hmm, misalnya. Anggap aja kamu akrab banget nih sama Mbak Eva nih, misalkan nih. Kamu jadi tahu dia suka nonton film K-pop atau enggak gitu-gitu ya. iya Pak, mungkin kegiatannya sih Pak. Oke, kegiatan. Oke. Itu yang disebut dengan produk pendataan yang saya sebutkan di sini. Mengenal melalui cara profiling, pendataan. Kamu jadi tahu datanya. Ya kan? Apa sih yang dia suka? Ya kan? Kemudian dilengkapi juga tuh otomatis tuh. Oh, dia suka warna biru. Oh, ternyata dia suka sama EXO misalkan. Oh, ternyata dia suka sama Hyunbin misalkan. Oh, dia ternyata suka sama ini sama ini. Itu merupakan bagian dari kelengkapan yang kamu dapatkan ketika kamu meriset siapa? Mbak Eva ya, benar ya tadi saya bilang Mbak Eva ya. Bu Eva, Bu Eva, Bu Eva, bukan Bu Eva, Mbak Eka, sorry. Mbak Eka. Mbak Eka, sorry. Nah, itu yang saya sebutkan di situ tentang cara kamu profiling, kamu mendapatkan data, kamu juga punya kelengkapan. Dengan cara apa? Dengan cara metodologi atau cara-cara sistematis dengan tujuannya akurasi data. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah akurasi data. Sampai sini dulu paham nggak? Akurasi data itu apa? Jadi ketika kamu sudah mengenal si Mbak Eka ini, kamu jadi tahu nih datanya dia seperti apa. Caranya kamu dengan apa? Ya tadi saya sebutkan itu, metodologi atau cara-cara sistematis. Kamu tanya ke teman, step by step-nya kamu tanya ke teman, ini gimana, bahkan kamu tanya-tanya ke si orangnya kayak gitu. Itu cara melakukan riset paling sederhana seperti itu. Kita belum masuk ke metode kuantitatif ataupun kualitatif ya, tapi kita masuk ke analogi keseharian. Jadi teman-teman nanti paham apa sih poin per poinnya dari riset itu tuh apa gitu. Nah, oke, misal contoh lagi, teman-teman yang lain siap ya. Akurasi data tersebut dapat terukur melalui digital kreatif. Dalam hal ini digital kreatif tadi saya sebutkan. Nah, sebenarnya akurasi data itu untuk apa sih? Kalau analoginya misalkan kamu pengen mengenal cowok mengenal cewek ataupun cewek mengenal cowok, analoginya pasti akurasi datanya apakah satu, apakah kamu match atau enggak dari sisi ngobrolnya. Dua, kamu match enggak dari sisi lifestyle-nya dia, ya kan? Tiga, kamu match enggak misalkan ketika kamu dekat dengan satu sama lain itu nyaman atau enggak. Nah itu yang disebut dengan akurasi data. Di dalam hal ini saya masuk sebagai digital kreatif yang mana nanti kita bahas lebih detail apa sih itu digital kreatif. Saya yakin masih teman-teman tahu sedikit banyak soal kreatif itu, digital itu apa, kreatif itu apa. Nah, baru nanti kita masuk ke lokus pariwisata sebagai lokus pasar internasional. Oke, siapa yang ingin tanya lagi nih? Yuk kita saling ngobrol aja yuk. Tadi udah siapa ya? Tadi udah Pak Dama, mungkin bisa dipilihkan lagi Pak Dama. Mbak Hilda, monggo Mbak Hilda. Bisa itu ditunjuk Halo. Mbak Hilda. Mbak Hilda, halo. Iya Pak, gimana Pak? Halo Mbak Hilda. Halo Pak. Boleh, Mbak Hilda, boleh dong cerita sedikit tentang apa ya? Aku pengen tahu pemahamannya kamu tentang digital itu apa dan kreatif itu apa. Coba, boleh diceritain. Jadi kalau menurut saya digital itu kayak sesuatu di mana semua itu udah memakai teknologi yang canggih Pak. Misalnya itu kayak pakai internet kayak gitu Pak. Terus tadi apa lagi ya Pak? Kreatif itu apa? Kalau kreatif itu kayak kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang beda dari yang lain Pak. Misalnya? Misalnya nih apa ya? Kalau sedotan itu kan kebanyakan kan pakai plastik ya Pak bahannya. Oke. Nah, karena seseorang itu pengen adanya mendukung gerakan eco-friendly, dia itu menciptakan sedotan itu dari kayak kertas atau berbahan dasar kardus gitu Pak. Oke, Itu kan kayak beda dari yang lain ya Pak. Oke, jadi dia bisa ya bikin satu produk misalkan yang lazimnya digunakan sebagai sedotan, dia gunakan untuk eco-friendly, dia gunakan untuk hal yang lain. Itu kreatif ya. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi Pak Dama, boleh deh. Satu lagi boleh Pak Dama. Tunjuk Pak Dama boleh. Ya, Mas Hadi. Mas Hadi. Monggo Mas Hadi. Ya Pak, gimana Pak? Boleh ceritain dong soal digital kreatif yang kamu pahami. Yang kamu pahami soal digital itu apa, kreatif itu apa, boleh deh. Halo?
Mas Hedi. Ini biasanya menghilang nih kalau ditanya susah, ini menghilang pada ini. Halo. Kebiasaan mahasiswa Enggak, sekarang. Pak. Halo, Bro. Saya sama sih, Pak, sepertinya, Pak. Ya, Digital tuh kayak suatu era yang baru gitu, Pak. oke. Kayak, Era yang baru itu apa? Era yang baru itu apa? kayak semakin berkembangnya teknologi gitu, Pak. Perkembangan zaman. Oke. Boleh tahu dong, dulu waktu kamu kecil yang kamu nikmati, karena kan kita ngomong teknologi ya, waktu kamu kecil dulu apa sih yang jadi kebiasaannya kamu? Kalau sekarang kan rata-rata orang pegang HP. Nah, kalau pas kamu kecil udah pegang HP belum? Mungkin usia TK, Belum, SD? Pak. Belum. Saya megang HP itu baru SMP, Pak. Baru SMP pegang HP. Sebelum Iya, SMP apa? Lebih ke mainan-mainan lokal kayak gitu atau SD gimana? itu masih main sama teman-teman gitu, Pak. Kayak sepak bola, tangkis, tapi pakai bahan yang seadanya gitu, Pak. TV? Nonton TV nggak? Jarang sih, Pak. Lebih sering kalau siang tuh keluar sepedaan gitu, Pak. PS ya, tapi kalau PS pasti dong. PS ya nggak terlalu sering sih, Pak. Soalnya kan suka main di lapangan, Pak. Oh, oke. Atlet, berarti atlet dari kecil ya. Iya, Pak. Apa? Atlet apa kamu? Basket, Pak. Oh, baik. Apa Cocok ini, posisinya cocok. biasanya? Halo? Ya, Pak. Gimana, Pak? Ya, kamu apa posisinya apa di basket? Posisi saya power forward. Kalau nggak, posisi 2, Pak. Shooting guard. Shooting guard. Oke. Karena kamu ngomongin basket, ini ada relate-nya nih sama digital kreatif juga, nanti sama pemahaman soal riset. Oke. Back to riset sedikit ya. Back to riset sedikit. Kamu kalau ketemu lawan apa yang kamu lakukan? Kalau kamu dalam pertandingan, misalkan kamu posisinya sebagai shooting guard, terus defense-nya dia misalkan man to man full court, shooting guard menghadapan dengan man to man full court, aku rasa agak susah nih. Karena space-nya kamu untuk cari open shoot-nya agak susah. Coba kamu ceritain ke aku, kamu cara meriset lawan kamu itu gimana? Biar kamu dapat open space. Kalau open space biasanya ya diajarin buat pick and roll, Pak. Pick and roll, terus apa lagi? Pick and roll kan buat bebasin yang shooting guard itu, Pak. Jadi kalau semisal buntu man to man gitu, biasanya yang posisi center yang main bawah itu ngepikin yang shooting guard buat ngasih celah shoot. Oke, berarti kamu meriset juga kecepatannya lawan seperti apa, Iya, Pak. timingnya lawan, atau kamu cuma ikut bermainnya lawan juga, Pak, harus tahu. Oke. Berapa lama kamu meriset si lawan itu sampai kamu tahu kamu harus syuting, kamu harus misalkan ketika kamu jadi power forward posisi 4 kamu harus step inside atau in out kayak gitu. Berapa lama? Satu quarter, 2 quarter? Kalau saya biasanya 1 quarter gitu, Pak. Quarter berikutnya baru saya ngambil cara lainnya setelah tahu cara bermainnya sana. Oke. Gunakan logikanya kamu untuk mengenali nanti yang disebut dengan digital kreatif ya. Karena kalau misalkan sudah punya salah satu kegiatan atau aktivitas, kamu akan lebih mudah untuk menggunakan logikanya kamu mengenal sebuah pemahaman. Ini bagus nih. Oke. Jadi siapa barusan? Sorry, siapa namanya? Mas Mustafa. Oke, Mas Mustafa, thank you atas penjelasannya. Masih main basket sampai sekarang? Masih. Oke, yang penting jangan sampai cedera ACL sama ankle ya. Iya, Pak, jangan sampai. Oke, Mas Mustafa, thank you. Nanti teman-teman yang lain juga sama. Kalau kamu punya satu kegiatan yang biasa kamu gunakan untuk meriset lawan bicaranya kamu, lawan tandingnya kamu, sama sebenarnya sama. Prinsipnya sama dengan cara kamu mengenal. Di sini nanti kita akan belajar soal digital kreatif. Oke, kita masuk ke digital kreatif, di mana ini adalah sebuah premis atau rumusan masalahnya. Gimana sih cara kerjanya digital kreatif pada riset pasar internasional? Pada riset pariwisata sebagai pasar internasional. Nah, tadi kita udah bahas tuh agak banyak sama teman-teman. Riset itu apa? Kemudian digital kreatif itu akan kita bahas setelah ini seperti apa? Kemudian kenapa sih pariwisata disebut sebagai pasar internasional? Ya kan? Kita harus tahu juga. Jadi nanti kita tahu bahwa dalam pariwisata itu unsurnya banyak. Kita belajar juga unsur visual. Kita kemudian juga belajar unsur packaging juga di situ.
kita nanti juga belajar unsur-unsur legalitas juga kita nanti belajar. Tapi di sini yang jelas fokusnya tak fokusin ke pariwisata. Oke. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada yang mau tanya dulu nggak? Soal tadi. Udah paham dulu belum? Sampai titik sini udah paham belum teman-teman? Soal apa yang dimaksud riset? Monggo Mbak Cantika, bisa nanya Mbak Cantika. Belum ada pertanyaan, Pak. Dan sudah lumayan paham. Paham ya, bener ya? Bener ya? Oke. Satu lagi Mbak Andar mungkin, Mbak Andar. Iya, karena gini, kalau teman-teman benar paham apa itu riset, aku ya kayak tadi Mas, siapa yang basket itu dia bisa menjelaskan tuh tentang cara dia menganalisis lawannya dia, terus Mas Viko juga dia tahu ceritain. Nah, aku pengen lagi nih, siapa ya Pak Dama ya? Satu lagi nih Pak Dama. Mbak Andar. Aku pengen tahu teman-teman tuh benar-benar paham riset itu apa gitu. Oke, mungkin Mbak Andar itu bisa. Iya Pak. Tadi materinya sudah lumayan cukup paham Pak. Lumayan cukup paham, oke. Boleh dong kita tanya boleh ya, lumayan cukup paham. Oke, boleh tanya aja. Mbak siapa? Sorry. Mbak Andar itu, Mbak Andar. Mbak Andar, oke Mbak Andar. Kan tadi udah jawab tuh lumayan paham. Boleh dong diceritain tadi misalkan cara kamu mengenali targetnya kamu. Kamu boleh target bisnisnya kamu, target apa namanya? Target bisnisnya kamu boleh, target temannya kamu boleh, relasinya kamu boleh. Apapun lah, aku pengen dengar penjelasannya dari kamu soal riset itu sendiri seperti apa. Kalau dilihat dari segi penjualannya Pak, itu boleh nggak apa-apa. Itu kita bisa lihat dari pengalaman yang kita lihat dulu. Oke. Langsung kita dapat memahami apa itu Nggak apa-apa. Nggak usah takut, maksudnya disampaikan aja, relax aja. Jadi dapat memahami apa itu namanya persaingan lah itu contohnya. Oke, jadi kamu jadi tahu kompetitornya seperti apa gitu ya. Oke, terus apa lagi? Terus kita dapat Oke, aku tanya, kamu punya bisnis online nggak? Pernah terlibat di bisnis online nggak? Nggak? Pernah. Pernah jualan apa? Jilbab. Oke. Cara kamu mengetahui pasarnya kamu dari mana? Dari internet sih, Pak. Oke, enggak, maksudnya gini. Kamu kan mau jualan jilbab, misalkan jilbab itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang jilbab untuk misalkan yang full, ada jilbab yang mungkin untuk modis atau mode, ada jilbab yang untuk anak-anak, untuk anak sekolah. Nah, cara kamu tahu bahwa produknya kamu itu akan masuk ke pasar yang itu tuh gimana? Kita harus mengetahui itu apa itu tren. Biasanya trennya hijab. Oke, di garis bawah ya, tren berarti ya. Oke, tren apa lagi? Itu biasanya sering lagi trending itu deh, Pak. Ya kayaknya itu tren aja sih menurut saya. Oke, soalnya berarti kan gimana, Pak? Nggak apa-apa, lanjut. Soalnya kan lebih banyak itu kalau banyak selebgram atau tiktokers yang ngikutin trending itu kan rata-rata banyak peminatnya yang ingin beli hijab itu. Biasanya gitu sih. Kalau enggak itu menurut dari segi masyarakat, kalau melihat seseorang yang pakai hijabnya atau OOTD-nya itu bagus, biasanya kan langsung itu minta spill barangnya itu beli di mana, hijabnya itu apa gitu. Berarti kamu secara visual ya, lihatnya biasanya di platform mana? Instagram, TikTok? Instagram. Twitter. Oke. Masih jalan sampai sekarang? Enggak apa-apa. Yang penting kamu punya pengalaman dulu. Soal bagaimana cara penjualan dan cara kamu meriset. Oke, thank you Pak Dama. Kita lanjut Pak Dama. Monggo lanjut Pak Dirga. Oke, nah nih kita masuk nih sekarang ya ke pemahaman digital kreatif. Teman-teman harus paham bahwa digital kreatif itu adalah sebuah kegiatan bisnis strategis ya, dalam memasuki pasar di era digital. Oke, saya sedikit cerita dulu ke pengalaman saya di 2000 berapa? 7.
2007 kalian usianya berapa ya rata-rata ya? SD? Apa baru lahir? Enggak dong. Kalian masih lahiran tahun 2003-an kan? 5 tahun, Pak, umurnya, Pak. 5 tahun ya? Wah, baru 5 tahun. Saya 5 tahun. Saya sudah mau masuk kuliah, teman-teman. Oke, kita masuk sebagai digital kreatif sebagai bisnis strategis. Dulu kita masuk ke analogi dulu ya sebelum kita masuk ke pasar internasional. Dulu ketika orang mau jualan atau orang mau berprofesi sebagai pedagang, itu dia punya effort yang jauh lebih besar. Mereka pasti akan memikirkan yang namanya lapak atau warung. Banyak dulu kalau teman-teman tahu sekarang angkringan, ya angkringan. Dulu itu di tahun 2005, angkringan itu hanya ada di beberapa tempat. Saya masih ingat dulu pertama kali yang mencetuskan ya. Yang pertama kali trennya muncul itu di Jogja, di dekat Tugu. Angkringan itu muncul sebagai alternatif ketika orang-orang tidak menemukan rames di malam hari. Itu awal mula dari angkringan, ya. Nah, kemudian ketika tahun 2008, 2009 itu masuk teknologi atau platform media sosial yang bernama Friendster dulu, Ding. Friendster dulu. Friendster itu tahun 2006 sampai 2008. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 itu muncul percikan yang namanya Facebook. Ya. Nah, Facebook ini dulu tuh awalnya hype-nya nggak lumayan juga, Ding. Hype-nya itu benar-benar luar biasa sehingga dulu ada yang namanya ini instrumen dari Facebook ini yang dia menampilkan kegiatannya si usernya atau penggunanya. Nah, dari si angkringan itu akhirnya muncul usaha-usaha angkringan di tempat yang lain. Otomatis itu karena terdigitalisasi oleh sebuah media yang namanya Facebook. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa digital kreatif itu sebagai sebuah bisnis strategis dalam memasuki era digital karena salah satu cara untuk menyebarkan atau mendistribusikan si bisnis ini itu dengan cara ya kita masuk ke era digital yang algoritmanya udah beda sama misalkan kalau kita pengen iklan, kalau zaman dulu hanya bisa di radio, hanya bisa di TV, hanya bisa di surat kabar, dan sekarang enggak. Dulu itu ketika orang iklan di surat kabar sama di radio itu udah wah banget. Jadi misalkan ada sebuah kegiatan, oke, buka sebuah usaha di tempat A, di tempat B, di tempat C. Itu kalau ketika diiklankan di radio, terutama di radio daerah, itu lumayan besar antusiasnya untuk masuk ke ranah itu, ke ranah warung barunya. Itu dulu era radio. Kemudian era televisi masuk ke iklan-iklan produk-produk gede, itu udah masuk ke situ. Nah, cuman terbatasnya si media itu atau si bisnis strategis itu adalah dengan one way communication, tidak ada two way communication atau arus dua arah. Nah, di sini digital kreatif menawarkan arus dua arah. Apa sih arus dua arah itu? Ya kan? Dulu teman-teman ketika punya gadget itu, saya awal punya gadget itu SMA, itu baru bisa SMS. Nah, di situ kelemahannya dari gadget itu adalah meskipun arahnya dua arah komunikasi, tapi speed-nya atau akselerasinya tidak real time. Biasanya ada jeda. Dan untuk menghubungi satu wilayah ke wilayah yang lain dulu, saya masih ingat kalau nggak salah itu ada yang namanya sambungan langsung jarak jauh. Betul ya Pak Dama ya? Zaman segitu namanya SLJJ ya, betul ya? Iya. Oke. Kemudian dua arah komunikasi itu dikembangkan lagi menjadi real time komunikasi yang mana masuk ke era Facebook. Nah, mulai di era Facebook itu muncullah misalkan kita jam 1 atau sekarang kita mengakses atau memposting sebuah data, kemudian di tempat yang lain mereka dengan waktu yang sama bisa, tidak perlu menunggu waktu yang lain, tidak perlu kirim pesan, tidak kirim itu di situ ya. Jadi si digital kreatif itu dia masuk ke arah komunikasinya dulu, arah komunikasi atau si penyampaian pesan ini. Jadi setelah dia masuk arus komunikasi dua arah, dia masuk ke real time
komunikasi. Kemudian si digital kreatif juga dipahami sebagai ruang materi penyampaian besar atau mediator pesan berbasis digital. Contoh ketika kita ingin mengetahui responnya si A, si B, misalkan kita memposting sesuatu, otomatis orang bisa mengklik tombol like, orang bisa mengklik tombol komen, orang bisa mengklik tombol ketika misalkan mereka mau beli suatu produk, itu juga bisa. Di situ udah mulai tuh bahwa data-data atau produk penjualan itu bisa dikemas menjadi produk digital, di mana kalau bahasa sekarang mungkin everlasting ya, di mana itu akan tersimpan lebih lama ketimbang produk-produk yang analog yang dulu, karena itu tidak mediasi dengan digital. Sehingga misalkan kamu pengen lihat postingannya kamu di 5 tahun yang lalu, postingannya kamu di 10 tahun yang lalu ketika kamu belum mendelete, itu kamu bisa. Bahkan sekarang orang membuat sebuah komoditas baru. Kalau teman-teman belajar NFT, sorry saya belum belajar terlalu banyak soal NFT, tapi saya sedikit tahu soal bagaimana si NFT itu berjalan menjadi sebuah komoditas atau perputaran nilai mata uang. Ketika foto bisa dibeli dan tidak bisa di-screenshot, itu adalah sebuah digitalisasi yang tadinya kita beli figura atau tadinya kita beli lukisan, berubah menjadi arah kita beli sebuah lukisan yang berada di digital. Itu yang tadi saya sampaikan, contohnya sebagai ruang materi penyebaran pesan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke ini, si arah komunikasinya itu masuk ke amplify. Apa sih amplify itu? Amplify itu kayak semacam proses distribusi di berbagai platform. Kalau teman-teman sadar, mulai tahun 2016 ke atas, eranya Facebook itu mulai mengakuisisi Instagram. Teman-teman tahu bahwa sekarang udah menjadi Meta ya namanya ya. Itu untuk dua arah keamanan atau two-way security itu wajib untuk menyertakan Facebook-nya. Nah, sama juga halnya dengan sekarang Twitter mungkin dibeli oleh si beliau itu ya. Dengan tujuan itu sebenarnya adalah mereka butuh distribusi pesannya melalui berbagai platform. Platform yang paling mudah untuk kita pelajari adalah platform media sosial. Makanya selain sudah direkam dalam sebuah digital tadi tersebut, juga didistribusikan melalui platform. Nah, setelah didistribusikan, teman-teman butuh tahu dong. Misalkan kita contoh tadi Mbak yang jualan hijab, Mbak siapa namanya Pak Dama tadi? Mbak siapa tadi yang jualan hijab? Mbak Andar. Mbak Andar ya, Mbak Andar. Dari Mbak Andar misalkan Mbak Andar pasti kan pengen tahu nih monitoring person by personnya seperti apa. Misalkan, oh ini hijabnya saya dipasarin di tempat sini nih. Kita pengen tahu nih, pengen listening nih, pengen tahu, pengen dengerin plus minusnya hijabnya yang saya jual apa sih? Pasti kan butuh tahu by personnya. Tuh, itu fungsinya dari digital kreatif di situ. Setelah tahu dengan proses distribusi, kemudian masuk ke proses monitoring, otomatis akan membentuk yang namanya engage atau ikatan. Nah, ikatan atau engage ini adalah sebuah tindakan lanjutan dari sebuah produk terhadap marketnya atau produk dan marketnya. Sehingga contoh misalkan teman-teman kekinian, misalkan ketika teman-teman memilih sebuah produk, katakanlah laptop ya, ketika teman-teman mau beli laptop, kalau teman-teman yang suka gaming atau teman-teman yang suka visual, oke, aku mau beli Apple, aku mau beli ROG, itu teman-teman udah punya yang namanya engage. Karena apa? Si produk itu udah mengikat kalian. Ya, si produk itu udah punya sebuah ikatan. Jadi ketika kalian membutuhkan sesuatu, misalkan contoh dari Mas Viko, oke, aku bergerak di bidang visual, kebutuhanku A, B, C, D, mulai dari kamera, lensa, lighting, terus kemudian ada gimbal dan segala macam. Ketika ngomong soal visual, maka otomatis aku merekamnya dengan kamera, terus kemudian aku import di mana ini namanya device laptop. Aku butuh device yang dia bisa mensupport kebutuhan visual. Otomatis itu engage-nya masuk ke engage. Misalkan aku butuh Apple. Nah, itu yang saya maksud tentang engage itu, bahwa si
calon konsumen itu udah tahu nih engage-nya apa, karena Apple itu dia sudah melakukan semua yang tadi saya sebutkan. Dia bentuk arus komunikasi dua arah, dia bentuk real time communication, dia juga bentuk ruang penyimpanan dari awal dulu Apple sekarang sampai yang awal Apple muncul sampai yang sekarang. Kemudian dia mengamplify, mendistribusikan bahwa si Apple ini mencukupi semua kebutuhannya si visual itu, baik dari sisi packaging dan segala macamnya. Nah, maka terciptalah sebuah engage, sehingga misalkan teman-teman visual mau butuh laptop atau apa, otomatis yang ada di top of mind-nya si Apple ini. Dan terakhir yang pasti, digital kreatif itu bisa membentuk yang namanya direct connectivity. Contoh kayak misalkan ya, direct connectivity itu si produknya, saya ambil contoh ya. Direct connectivity itu misalkan si produknya Apple ketika dia mau, jangan Apple. Sorry kalau mungkin teman-teman ada yang belum paham, tapi saya ambil contoh yang ada di pengalaman saya. Contoh dari connectivity itu contoh si Nikon membuat salah satu fotografernya itu jadi brand ambassador-nya. Nah, dia itu pengen membentuk direct connectivity biar apa? Biar orang-orang yang berkiblat, misalkan salah satu fotografer yang terkenal, misalkan katakanlah, yang pakai kacamata saya lupa namanya, Pak A misalkan ya, Pak A itu adalah fotografer yang dianggap, jangan jauh-jauh deh, HP aja deh, misalkan HP-nya misalkan Nicholas Saputra. Nicholas Saputra di branding sedemikian rupa untuk masuk ke dalam ranahnya si Samsung. Nah, Samsung itu membentuk direct connectivity dengan calon targetnya itu dengan cara menggait si Nicholas Saputra, karena bagi Samsung ketika dia sudah masuk ke personnya Nicholas Saputra, otomatis dia akan masuk ke ranah-ranah yang mirip dengan Nicholas Saputra. Jadi kedekatan antara produk brand dengan si target marketnya akan lebih mudah ketika masuk ke direct connectivity gitu. Nah, ini memang agak-agak menjebak nih, agak-agak susah gampang nih ngomongin digital kreatif sama sosial media. Oke, sebelum masuk ke sosial media platform, sama aku pengen tanya lagi soal yang tadi saya jelasin nih. Mungkin boleh saya milih ya Pak Dama ya? Monggo. Mbak Sinta kayaknya lagi di kereta ya Mbak ya? Dari Bogor itu, Pak Iya, Dirjen. Pak. Susah Dari nggak? Bogor. Susah nggak ngobrol di kereta? Susah nggak? Nggak mengganggu sebelahnya kamu nggak? Ada sih Pak, ada orang di sebelah. Oh, ya udah, yang lainnya dulu aja. Tadi Mustafa udah. Oh, tadi yang belum kayaknya Cantika deh. Cantika belum ya tadi ya? Belum ini, Mbak Boleh Cantika deh. belum. Coba, aku pengen tahu deh pemahamannya kamu soal digital kreatif yang tadi saya sebutkan, unsur-unsurnya. Simple aja. Kalau menurut saya digital kreatif itu kayak komunikasi yang secara langsung gitu. Jadi secara live. Oke. Terus Nggak apa-apa, sebutin aja. tadi saya tuh kelempar jadi agak nggak dengar. Nggak apa-apa, aku butuh. Cuma yang dengarnya pas sampai arus itu kan kayak kalau digital kreatif itu secara live langsung gitu. Oke. Menurut saya. Oke, kamu dapat poinnya. Oke, terus apa lagi? Udah itu. Berarti komunikasi secara langsung ya. Oke, saya pilih lagi ya Pak Dama ya. Monggo. Mbak butuh. Salma mungkin itu. Mau ditunjuk itu Mbak Salma. Salma. Wah, kayak nama istri saya. Oke. Iya. Bentar. Mana Mbak Salma? Halo Mbak Salma. Halo Pak. Oke Mbak Salma, boleh dong sedikit cerita soal ini yang bagian digital kreatif. Kalau menurut saya digital kreatif itu ini masih tentang unsurnya atau gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, aku pengen tahu kamu dapat apa setelah aku jelasin soal digital kreatif. Nggak apa-apa, sebutin aja. Kalau menurut saya itu digital kreatif itu
gimana kita menarik perhatian orang dengan media digital. Jadi apa namanya, menarik perhatian audiens lewat media digital. Terus tuh ya dengan itu saya susah menyusun kata-katanya. Intinya bagaimana kita dengan kreativitas kita menarik perhatian audiens secara langsung. Oke, nggak apa-apa. Oke, Pak Dama mungkin mau milih, Pak Dama. Saya masih pengen tahu dulu nih, biar nggak. Oke, Mbak Sekar Wilujeng mungkin. Biar teman-teman, biar saya tahu nih sejauh mana teman-teman menangkap. Monggo Mbak Sekar Wilujeng. Mbak Sekar. Tadi udah on cam nih, Pak Sekar Wilujeng. Menghilang lagi nih. Tak catat yang menghilang ya. Oke. Dibantu Mas Kapindra, Mas. Mas Kapindra. Ya, Pak. Itu kreatif itu kayak sebuah strategi melalui untuk menarik konsumen agar terikat pada sebuah produk itu, Pak. Oh, bagus. Oke, boleh diulangi sekali lagi? Sebuah cara atau strategi bisnis agar para konsumen itu tertarik dan terikat pada produk yang dipasarkan melalui platform digital. Oke. Bagus Mas Kapindra, bagus. Oke. Bagus. Oke. Sorry barusan karena tempat tinggal kebetulan sebelahan dengan masjid, jadi tadi ada adzan. Ini sudah selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke Pak Dama. Kita waktunya masih berapa menit lagi, Pak Dama? Masih 20 menit. Oke, agak tak cepetin ya. Kita masuk ke platform sosial media. Jadi teman-teman perlu tahu, setelah tadi disebutin oleh siapa ini? Mas Kapindra. Mas Kapindra tuh nangkep tuh apa yang saya maksud. Bahwa sebuah kreatif digital atau digital kreatif itu kegiatan bisnis strategis yang di era digital, kemudian dia dengan tujuan mengikat si konsumen tadi itu. Makanya saya poinkan si strateginya itu paling atas dan engage kemudian direct connectivity-nya di paling bawah, karena itu adalah subjek dan tujuannya. Tujuannya itu apa sebenarnya? Makanya saya susun itu. Good, Mas. Tadi udah dapat arahnya nih. Terus kemudian kita jangan lupa bahwa cara kita meriset itu kita butuh platform. Platformnya itu apa? Nah, itu. Teman-teman butuh, nanti teman-teman coba pelajari, kayaknya kita butuh kelas lagi sih ya Pak Dama ya untuk belajar platform ya. Boleh, Jadi semester depan. dari platform itu teman-teman harus tahu jenis platformnya apa, karena antara Instagram, Facebook itu udah beda caranya. Algoritmanya juga beda. Harus benar-benar dipahami di sini ya. Kalau yang saya tahu, misalkan Twitter, Facebook, Instagram. Twitter itu adalah bagaimana cara kita cepet-cepetan menyebarkan informasi. Itu Twitter. Kalau kepengen jualan berita, baik itu berita nasional, berita internasional, rata-rata dari media besar itu akan menggunakan platform Twitter karena kecepatannya. Terus kemudian yang kedua, kalau kepingin jualan visual, misalkan mau jualan video, mau jualan foto, mau jualan rumah, mau jualan sebuah jasa, biasanya orang akan melihat katalognya itu di Instagram. Kenapa? Karena karakteristik Instagram itu adalah sebagai sebuah katalog. Kalau orang zaman dulu itu membahasnya sebagai clipping. Teman-teman tahu clipping nggak ya? Zaman dulu? Zaman sekarang masih relate nggak ya sama clipping ya? Coba ditanya aja Pak Dirga. Kayak buat portofolio gitu. Mungkin Mbak Ideal, clipping, tahu clipping nggak? Di zaman dulu tahu clipping nggak? Itu kayak yang dikumpulin satu file gitu nggak, Pak? Iya, contoh sederhananya kayak yang ada di belakangnya kamu itu loh. Hah? Itu poster-poster kayak gitu. Iya kan? Itu disusun-susun kan posternya kan? Iya. Betul kan? Iya kan? Iya. Nah,
Itu kayak gitu. Jadi awal mulanya Instagram itu adalah dari kebiasaan orang-orang zaman dulu, zaman saya waktu kecil itu kayak gitu. Dia jadi benar-benar nempel-nempel poster di tembok dan segala macam, kemudian divisualkan atau didigitalisasi ke Instagram. Itu awalnya di situ. Nah, masuklah Facebook. Facebook ini dia lebih ke ranah real time communication yang tadi saya sebutkan di sini nih. Mana tadi? Nih, real time communication atau arus arah. Apakah Instagram tidak seperti itu? Iya. Tapi lebih ke karakternya, dia akan kuat di Facebook. Makanya kita harus paham soal ini, nanti bisa deh kita pelajari lebih detail. Kalau memang mau benar-benar belajar soal sosial media platform untuk pasar internasional, ini sangat relate nantinya si platform-platform ini. Nanti kemudian kita juga belajar akan adanya feedback user, kemudian si repetisi usernya. Jadi si usernya itu pengulangannya menggunakan media sosial itu untuk apa aja sih sebenarnya? Dia menggunakan Facebook itu untuk apa sih? Nah, kayak gitu-gitu. Kemudian tadi kita masuk ke yang tadi disebutin sama Mbak siapa ya yang ngomong tren tadi ya? Mbak Andar kalau nggak salah ya tadi ngomong tren, betul nggak? Mbak Andar atau Mbak Dian tadi ya? Mbak Andar tadi. Mbak Andar kan? Mbak Andar tadi ketika jualan hijab ngomong soal tren ya. Nah itu juga sama Mbak Andar. Persis seperti yang masuk ke dalam platformnya si media itu. Memang butuh tren untuk si konten kreator itu membuat kontennya. Oke. Terus kita masuk ke ranah social media activity. Tadi saya sebutkan juga bahwa jangan lupa teman-teman harus memikirkan apa isinya, ya. Mau didistribusikan. Jadi gini, tak ulang dari sini ya. Isinya itu apa? Ruang penyimpanan materinya itu apa? Ya, yang mau disampaikan apa? Jualan hijab atau jualan air atau jualan misalkan baju. Itu harus jelas. Isi dari kontennya itu apa? Ya. Terus jangan lupa target marketnya seperti apa sehingga nanti milih platformnya ini benar. Karena platform itu akan digunakan untuk mencapai yang tadi disebutkan oleh riset. Teman-teman jadi tahu, misalkan mau meriset di platform Twitter, apa sih yang diriset habitnya, karakternya, cara feedbacknya, ya kan? Itu yang diriset itu. Terus kemudian nanti baru setelah dua hal ini teman-teman lakukan, maka akan membentuk sebuah habit riset. Nah, ini nanti yang teman-teman perlu tahu bahwa dengan adanya teman-teman habit riset, teman-teman jadi dekat sama yang namanya abstraksi tadi saya sebutkan, akurasi data. Teman-teman misalkan mau menjual sesuatu di pasar internasional, jangan pasar internasional dulu deh, di pasar yang teman-teman pengen jual, itu harus tahu dulu. Nah, cara mencapai akurasi datanya itu apa? Ya ini tadi caranya. Teman-teman harus tahu jenis platformnya, harus tahu ininya seperti apa. Teman-teman benar-benar harus tahu ya, harus diriset karakternya seperti apa, feedbacknya seperti apa. Jadi nanti nggak asal, misalkan teman-teman mau jualan hijab di Twitter, saya rasa agak susah karena di Twitter itu dia lebih cepat untuk menjual informasi. Gosip dia akan cepat di Twitter. Kalau misalkan di Instagram dia biasanya lebih cepat ke visual, kayak misalkan mau jualan-jualan apa, dan rata-rata sekarang apa ini namanya, fasilitas yang ada di Instagramnya itu terus berkembang untuk mencukupi kebutuhan visualnya itu. Makanya teman-teman harus benar-benar belajar ini nih. Sosial media platform, ada Facebook, ada Twitter, ada apa namanya, nanti ada tambah NFT lagi, nanti ada tambah-tambah yang lain. Saya sebutkan yang paling mainstream dulu. Itu. Nah, sampai sini saya pengen tahu dulu, ada pengalaman apa enggak soal sosial media platform? Tadi kan Mbak Andar udah cerita ya. Ada yang punya pengalaman bisnis di sosial media platform? Pak Dama mungkin ada datanya? Siapa? Santika? Iya. Boleh cerita? Sedikit sebelum kita masuk ke The Young Culture Fest. Kalau menurut saya platform paling berpengaruh untuk jualan itu di Instagram sama di WhatsApp. Kenapa? Karena kalau di WhatsApp itu bisa kayak misal yang lihat kan kontak kita kan orang-orang terdekat gitu. Jadi bisa ngasih tahu ke orang lain, terus ngasih WA ke orang yang mau order kayak gitu. Terus kalau di Instagram itu yang paling berpengaruh itu kalau hashtag
yang hashtagnya dulu itu kan sering banget dicari. Misal mau beli, kan saya jual buket bunga. Misal mau nyari buket bunga Boyolali gitu kan langsung keluar IG saya langsung keluar dan itu langsung pada lihat di Instagram saya gitu. Jadi lebih mudah dicari. Oke. Berarti masuk sama yang tadi saya sampaikan tentang apa coba? Kamu mau mencari kan? Mudah dicari, otomatis kamu udah direct connectivity sama si produk yang kamu cari. Satu itu harus benar-benar dipahami. Terus tadi apalagi di WA, iya kan? Di WA kamu punya kontaknya atau orang-orang punya kontaknya kamu, otomatis kamu membentuk sebuah engage tuh. Iya enggak? Tindakan lanjutan atas ikatan produk. Makanya WA itu orang-orang yang belanja di WA itu engage-nya sangat gede. Engage-nya sangat besar karena itu tadi dia menyimpan kontaknya, otomatis dia melihat. Dan biasanya WA itu tidak bisa dilihat oleh yang tidak nyimpen kontaknya. Bener nggak? Bener ya, Cantika ya? Kayak gitu ya? Betul, Pak. Nah, makanya tadi yang saya sebutkan di sini, itu yang saya maksud itu. Tentang pemahaman digital kreatif, kemudian sama platform yang kalian gunakan. Makanya ini nanti berhubungan nih sama yang di Culture Festival saya ceritakan nanti. Oke? Nah, terima kasih. Satu lagi mungkin, selain Cantika, ada lagi yang punya pengalaman bisnis di sosial media? Mungkin saya, Pak, sharing Pak. Siapa? Ini siapa? Viko. Oh, Viko ya? Oke. Iya. Gimana kok? Iya, saya setuju sih sama pendapatnya Mbak Santika tadi, karena saya lebih prefer memilih Instagram, soalnya Instagram itu dari lini masa ya, dari tahun 2016 sampai tahun sekarang itu perkembangannya cukup signifikan sih Pak. Soalnya kayak mulai tahun 2020 sampai sekarang ini kayak udah improvement dari Instagram gitu loh, kayak mendukung bisnis digital gitu. Kayak saya misal di fotografi gitu. Nah, kualitas yang diupload fotonya ke Instagram itu udah bagus-bagus, terus juga stories Instagramnya juga udah HD semua gitu. Terus yang paling terbaru sih yang menurut saya sih ini sih fitur Reels-nya itu. Reels-nya itu kan dulu kan upload video misalnya video wedding kayak gitu. Nah itu tuh bisa kalau di bawah 1 menit itu di video post gitu. Tapi sekarang udah dimasukin ke Reels semua gitu. Terus ada fitur Instagram lagi yang namanya insight gitu. Jadi kan kita sebagai bisnis digital creator di sosial media Instagram gitu khususnya itu tahu loh berapa sih yang profil visit ke profil berapa gitu. Terus juga jadi perhitungannya adalah kayak gitu. Gitu sih. Oke, jadi kamu jadi bisa ngitung ya, jadi bisa ngitung kebutuhan kamu dagang itu melalui fitur-fitur itu, terus kamu jadi tahu, oke misalkan dulunya cuma 30 detik jadi 1 menit, kamu jadi bisa dagang visualnya kamu ditambahkan gitu ya. Oke. Iya Pak, betul. Jadi itu good ways buat kamu ya ketika kamu pakai Instagram berarti ya. Ya betul banget. Oke, berarti jadi tadi masuk yang Mas Viko sebutin masuk ke jenis platform dan karakter usernya. Oke, sehingga konten kreator bisa membentuk trennya atau bisa membentuk kontennya. Jadi ente jualan itu lebih mudah. Contoh, misalkan riset pasar yang ada di daerah Solo dengan pasar yang ada di daerah Banjarnegara beda dong, pasti dong. Solo dia penuh dengan misalkan dengan gedung-gedung yang lebih gede, otomatis demand-nya atau permintaannya dia akan lebih gede. Sedangkan misalkan di area Banjar dia akan lebih banyak trade-nya. Which is ya itu yang aku sebutin dengan sosial media itu. Jadi kita tahu kontennya apa, yang mau kita jual apa, platformnya lewat mana, dengan fitur yang seperti apa. Kemudian muncullah habit itu tadi. Good, oke, thank you Viko, penjelasannya bagus. Viko sama barusan Cantika. Pokoknya kalau kalian punya usaha apa, tetap dijalanin ya. Maksudnya kalian harus meriset usaha kalian juga harus meriset perjalanan kalian dalam berusaha karena pasar terus berkembang, internasional terus membentuk tren dan itu yang akan nanti masuk ke dalam ini. Nah, nih teman-teman tahu nggak di Culture Festival seperti apa? Pernah dengar nggak? Nah, Pak, dengar. Oh iya, kamu ya yang lain pernah dengar di Culture Festival nggak? Yang pemotongan rambut gimbal itu bukan? Ya betul. Yang lain. Mbak Dian tuh yang suka main, Mbak Dian. Ini pada ini semua Belum, ya. Pak. Di offin semua ini. Ngomong dewek, saya bilang sendiri kayaknya nih ya. Belum tahu, Pak. Belum, nggak tahu. Ada yang tahu di Culture Festival selain Viko? Halo?
Kurang memasar nih kayaknya kalau di daerah Solo ini. Kurang ya? Mbak Belum Febri, pernah Mbak ke Febri tahu Dieng, nggak Pak. Dieng Culture Festival? Belum tahu. Mbak Weekend belum tahu juga. Mbak Weekend belum tahu, mungkin Mbak Weekdays tahu ya Pak Adama ya. Oke, Mas Kapindra tahu? Belum tahu, Pak. Sama sekali belum tahu ya. Mungkin Iya, bisa Pak. di-search itu sekarang di Culture Festival gitu. Mbak Zahwa tahu nggak? Nggak ya? Belum, Pak, belum tahu. Belum tahu. Oke, Mbak Nadia? Belum, Pak. Belum pernah ke Dieng juga. Ini serius baru pernah dengar ini nih. Dieng Culture Festival nih. Iya, Pak. Baru dengar, Pak. Mbak Isna ini? Belum juga, Pak. Bu Eva mungkin Bu Eva pernah dengar Bu Eva? Belum juga? Jujur belum pernah, Pak. Oke. Sorry. Kalau Dieng tahu tapi ya, Dieng tahu ya. Dieng tahu. Kalau ini Dieng belum tahu. Soal pemotongan rambut gimbal tahu juga nggak? Belum tahu, Pak. Pemotongan rambut gimbal nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Tak jelasin aja di sini ya soal perjalanan Dieng Culture Festival. Jadi gini, dulu jadi saya jelasin dulu bahwa Dieng Culture Festival itu adalah sebuah perjalanan produk sangat lokal menjadi produk yang pasar internasional. Nah, nih teman-teman perlu tahu bahwa dulu awalnya Dieng Culture Festival itu hanyalah sebagai wadah pegiat wisata daerah. Ini serius, teman-teman tahu yang namanya expo, pasar expo gitu nggak? Misalkan ke pasar malam kayak gitu. Nah, Dieng Culture Fest itu posisinya sama dengan pasar malam. Jadi hanya untuk warga sekitaran Dieng, Banjarnegara, Wonosobo, itu untuk mewadahi para pedagangnya untuk punya lapak. Udah, sesimpel itu. Itu tahun 2008, 2009 itu awal-awalnya seperti itu. Nah, bahkan dulu awal-awalnya ada yang namanya kelompok sadar wisata atau disingkat menjadi Pokdarwis, itu baru mencangkup pengelolaan si acaranya, sehingga yang penting ya saat itu bahasanya yang penting itu dibuatlah sebuah konsep wadah dagangan para pegiat wisata. Kemudian lambat tahun masuk ke ranah potensi pasar daerah. Saya dulu menjadi salah satu tim yang masuk ke Visit Jateng 2013 bersama dengan teman-teman dari kampus, dari teman-teman kantor gubernur, kementerian juga. Kita bikin program yang namanya Dieng Culture Festival itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang sekitar, tapi benar orang nasional dengan cara apa? Ini, sosial media platform. Kita dulu bagi tim, kita benar-benar bagi tim bagaimana cara kita membentuk trennya di Twitter seperti apa. Kita bentuk tim bagaimana cara membentuk trennya di Facebook seperti apa. Kita bentuk tim untuk membentuk di Instagram seperti apa. Dan kita bahkan membentuk tim khusus untuk bagaimana si public figure itu bisa memposting. Agar apa? Agar ininya tercapai. Mana tadi? Nih, amplify-nya tercapai. Kenapa? Karena dengan adanya public figure itu, kita akan lebih cepat orang-orang tahu tentang DCF itu seperti apa. Dari situ perjalanan dari pasar biasa, pasar malam, sampai ke sebuah event bertaraf saya bilang nasional, mungkin belum juga nasional, hampir mirip dengan jazz gunung, hampir mirip dengan jazz gunung saat itu. Kemudian di sini tahun 2000, saya agak lupa sedikit. Kita lihat catatan dulu ya. Tahun 2000 berapa ya? Riset itu sebelum masuk ke pasar internasional, riset itu dilakukan di tahun 2010 sampai 2013. Tim saya menggunakan platform Twitter, ya teman-teman ya, menggunakan platform Twitter. Kemudian menggunakan platform YouTube. Kemudian dengan platform Instagram. Terus Facebook, yang mana
kita semua publikasinya menggunakan BA atau brand ambassador. Saat itu kita mengundang yang namanya Anji dan si Sujiwo Tejo. Nah, dari dua konsep publikasi itu muncullah data-data yang kita dapat. Data-data apa aja nih? Nah, data-datanya kita dapat yang ini nih. Mana tadi? Aduh, sorry. Nih. Kita dapat data-data yang ini. Calon pengunjungnya siapa aja? Iya kan? Karakter pengunjungnya bagaimana? Kesiapan lokasinya seperti apa? Pemerintahan dan manajemen atau pengelolaan si Pokdarwisnya atau kelompok sadar wisatanya seperti apa? Ini semua kita dapat dari sosial media platform. Kita tahu apa sih yang menjadi harapannya mereka terhadap DCF atau Dieng Culture Fest itu dari tahun ke tahun, dari yang awalnya cuma expo, pasar malam doang, kemudian ada potong rambut gimbal, kemudian ada pesta lampion, kenapa mereka pada berbondong-bondong datang. Itu apa yang membuat mereka itu butuh? Itu dari ini semua. Ternyata pada kesimpulannya, garis besarnya, semua butuh apa? Nih, satu, mereka butuh storytelling. Mereka butuh good packaging. Mereka butuh digital relate. Digital relate itu apa sih? Digital relate itu ya kita tadi, teman-teman usia segini-segini, yang cowok yang cewek biasanya gunain apa sih? Karena bisa kita tarik ke bawah lagi. Sehari itu teman-teman nggak megang HP. Sehari itu teman-teman megang HP berapa persen sih dalam 24 jam? Sampai 8 jam sehari nggak coba? Mungkin nggak 8 jam sehari kalian megang HP? Orang HP aja di sebelah kalian terus. Saya yakin intensitas kalian megang HP itu lebih gede ketimbang kalian mungkin ya berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Karena ya itu udah menjadi kebutuhannya kalian soal megang HP itu. Nah, di sini yang menjadi bahan-bahan paling utama ketika kita melihat itu tadi, melihat ini nih. Naik pada level pasar internasional. Karena itu tidak akan tercapai, naik pada pasar level internasional tidak akan tercapai kalau tidak ada riset ini. Karena ini, sosial media platform ini yang membawa ke pasar internasional. Nah, pasar internasionalnya yang seperti apa? Dan kenapa sih mereka butuh? Jadi teman-teman perlu tahu bahwa kalau teman-teman paham soal sawah, bagaimana cara jualan sawah, mungkin di daerah Australia sana, di daerah Eropa sana, mereka nggak tahu, mereka nggak paham sama yang namanya sawah. Ketika mereka dapat ke sini, mereka tahu sawah itu seperti apa. Oke, mereka dapat yang namanya storytelling. Tuh, jualannya di situ. Pasar internasionalnya di situ. Dieng Culture Fest yang tadinya cuma pasar daerah, yang cuma expo, kemudian menjadi pasar internasional. Kenapa? Karena mereka punya storytelling. Mereka punya experience storytelling. Kemudian, good packaging. Good packaging-nya bagaimana bisa menjadi good packaging? Apa sih itu good packaging? Bagi orang-orang luar, bagi orang-orang yang datang ke Indonesia untuk beli produknya Indonesia, untuk beli jasanya orang Indonesia yang berada di Dieng Culture Festival, mereka dapat yang namanya good packaging, apa experience dalam apa spiritualnya, karena mereka tahu merasakan bagaimana spiritual itu untuk memotong si rambut gembel. Plus mereka juga punya pengalaman untuk bercocok tanam dan mengembala. Itu jadi good package dalam sebuah storytelling. Cara jualannya seperti itu. Dan kalau hanya sekedar, pasar pasar daerah atau expo biasa kayak pasar malam, saya yakin mungkin orang-orang di pasar atau target marketnya dia nggak tahu, dia nggak tahu ngapain saya harus ke Indonesia jauh-jauh untuk melihat itu, ngapain, apa. Tapi kalau mereka punya ini tadi, storytelling-nya dapat, good package-nya dapat, mereka akan datang. Bahkan kalau soal dealing, ini akan menjadi sebuah dealing yang sangat besar. Makanya tadi saya sebut di awal, soal apa? Pariwisata sebagai potensi pasar internasional. Karena jangan salah teman-teman, Dieng Culture Fest yang dijual bukan hanya event, tapi semua merchandise-nya, barang dagangnya, bahkan sampai ke ekspor karikanya.
itu semua masuk ke dalam package si Dieng Culture Festival. Mungkin kalau teman-teman tahu produk Karika yang hampir mirip dengan nangka, yang manis, itu seperti itu. Ya, kita benar-benar jadi tahu bahwa sebuah produk apa ini namanya, produk lokal itu bisa loh untuk diangkat sebagai produk internasional, itu bisa loh dengan cara apa? Ini tadi kita harus paham tentang sosial media platformnya seperti apa, kita paham tentang digital kreatif itu cara bekerjanya seperti apa, dan kita tahu yang dibutuhin oleh target marketnya itu apa. Ini, ya. Jadi 3 hal itu teman-teman harus paham bahwa produk lokal itu bisa masuk ke pasar internasional dengan cara apa? 1, produk lokal ya, produk lokal dengan cara digital kreatif yang diriset melalui sosial media platform, kemudian ditawarkanlah sebagai sebuah nih storytelling dengan good packaging yang bagus, yang bagus, gitu. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya soal inti dari kuliah hari ini adalah saya ingin menyampaikan teman-teman di sini tuh bisa, teman-teman di situ enggak wajib sih, teman-teman di situ sangat bisa, sangat berpotensi untuk membuat sebuah produk lokal yang menjadi pasar internasional. Memang butuh waktu, teman-teman butuh take a time, ya kan? Nggak cuma 1 tahun 2 tahun, mungkin butuh 5 tahun, tapi butuh konsistensi yang jelas dengan cara riset yang jelas juga. Dan saat ini riset paling memungkinkan, riset yang paling sederhana adalah dengan cara riset media platform atau sosial media platformnya harus diriset. Gitu. Simpelnya seperti itu, Pak Dama. Mungkin Pak Dama mau menyampaikan sesuatu dulu, Pak Dama. Wah, luar biasa ini materinya ini. Bikin Mbak Hilda catatannya banyak banget ini kayaknya. Mencatat dari tadi, catatannya banyak banget. Mbak, nggak tahu ini Mbak Nadia nyatat juga atau enggak? Gitu, atau malah cerita sama Mbak Dian. Oke, mungkin langsung lanjut sesi pertanyaan ya, Pak Dirga. Oke. Untuk apa namanya? Mungkin teman-teman akan bertanya terkait lebih teknis lagi misalnya gitu. Mungkin ya langsung aja Pak Dirga untuk langsung mungkin Mbak Regita mau tanya, mungkin Mbak Regita. Mbak Regita? Halo Mbak Regita? Belum, Pak. Belum. Oke, Pak Dama aja yang milih, Pak Dama. Oke, saya yang milih ya. Ini soalnya banyak teman-teman yang masih off cam loh ini. Iya, mungkin saya pengen dengar suaranya Mbak Retno Wulandari ini. Monggo Mbak Retno, pertanyaan terkait sosial media. Dulu saya juga sudah menjelaskan terkait kata kunci, terkait syarat teknis di media sosial juga. Ini tadi kita paham bahwa ternyata ada konsep lain gitu, walaupun kita sudah belajar sosial media. Monggo Mbak Retno dan Mbak Resti. Iya Pak, mau izin bertanya tentang strategi atau cara branding pariwisata lewat sosial media itu bagaimana Pak? Oke. Yang lebih difokuskan lebih ke apa? Ke strateginya atau ke apanya? Strateginya Pak. Berarti strategi pemasarannya. Iya. Pariwisata. Oke. Oke, ada lagi? Mbak Retno cukup? Iya, itu dulu. Strategi pemasaran pariwisata, oke. Oke. Mbak Retno saya jawab ya. Jadi hal simpel yang ingin saya sampaikan ke Mbak Retno. Kita harus belajar yang namanya 5W1H. Ya kan? What, apa aja itu? Pak Dama mungkin bisa dibantu Pak Dama. What, when, when, ya kan? When, who, where ya. Where. Satu lagi apa ya? 1, 2, 3, 4. 5W1H. Satu lagi apa ya? Why. Oke. Terus yang terakhir adalah how. Oke, terima kasih atas koreksinya. 5 hal ini harus dipahami sebelum kita menjajaki yang namanya strategi. Karena apa? 1, kita harus tahu apa, ya.
kita harus tahu apa. Pariwisatanya apa dulu nih? Contoh tadi saya sebutkan di Culture Fest ya. Di sini pariwisatanya adalah apa? Spiritual experience. Jadi teman-teman harus membedah tentang apa itu spiritual experience atau pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual itu hampir tidak terjadi di negara-negara yang punya logik yang tinggi. Ketika mereka datang ke sini, mereka ngerasain apa itu yang dinamakan spiritual experience. Oke. When? Kita masuk ke when ya. When atau kapan? Teman-teman juga harus tahu bahwa jadwalnya si pasar atau jadwalnya si acara itu harus match. Ini yang mungkin banyak orang tidak melihat sampai sedalam itu. Karena apa? Kadang ketika kita pengen jualan ke internasional, kita nggak tahu jadwalnya mereka tuh sebenarnya yang tersedia tuh kapan. Jadwal dalam arti misalkan orang-orang itu contoh summer. Summer adalah bagaimana cara mereka itu menghabiskan waktu untuk spending money. Nah, itu sebenarnya harus dipahami betul. When-nya itu benar-benar dipahami. Oke. 3. Terus when, who. Siapa? Siapa? Who-nya itu siapa? Apakah orang Australia? Apakah orang Eropa? Apakah orang Asia? Apakah orang Timur Tengah? Kita harus benar-benar tahu targetnya itu siapa, orangnya seperti apa. Nah, dengan target itu kita akan belajar lagi nih. Nih, di sini nih, balik lagi ke sini nih. Kita jadi tahu orang-orang ini tuh biasanya gimana, ngapain menggunakan sosial medianya. Gitu. Oke? Setelah itu, kita juga harus tahu where. Where ini biasanya terkait dengan accessibility, contoh bandara, kemudian kereta api, transportasi publik, terus misalkan ketersediaan bis atau travel agency, itu sangat mungkin Pak Dama bisa cerita juga bagaimana travel agency itu akan menjemput mereka-mereka yang punya tujuan destinasi wisata. Karena itu tidak bisa lepas dari itu, kita butuh yang namanya accessibility. Tuh. Terus terakhir why, ya. Kenapa why? Kenapa why? Why? Di dalam why ini kita benar-benar harus paham. Why-nya itu yang kita arah yang sebelah mana? Why? 1, kebutuhan ekonominya daerah. 2, kebutuhan ekonominya pedagang-pedagang sekitar. 3, kebutuhan ekonominya para pokdarwis. 4, untuk pengembangan lokalisasi lokal wisata. 5, untuk pajak negara. Itu semua harus dicanggupin, dibedah. Setelah kita dapat 5 itu, baru kita masuk ke how. How ini adalah sebuah produk akhir. Contoh, misalkan kita mau DCF tadi, sebagai sebuah contoh. Setelah kita tahu 5 ini, gimana sih caranya kita jualan? Ini how, storytelling-nya. Kita jual menggunakan blog saat itu. Experience-nya si bule-bule itu. Kita jual paketan, di mana nanti di situ mereka bisa sekaligus arung jeram, mereka sekaligus bisa merasakan bagaimana si diengnya itu mengeluarkan kawah di kawahnya, kemudian mereka ngerasain bagaimana pengalamannya memotong rambut gimbal, itu how-nya di situ, tentang bagaimana, kemudian nanti ketemu dengan cara. Nah, caranya nanti disesuaikan dengan masing-masing unsurnya. Gitu. Mbak, siapa tadi yang tanya ya? Sorry, saya lupa. Mbak Retno. Cukup menjawab nggak, Mbak? Atau butuh lebih detail lagi soal teknis nih? Sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Yang lain, Pak Dama mungkin? Mungkin satu pertanyaan lagi, ya Pak Dirga. Saya boleh bertanya, Pak? Mbak Regita, monggo akhirnya bertanya nih Mbak Regita. Monggo Mbak Regita. Ya, tadi kan yang dibahas kan tentang sosial media, Pak. Nah, kalau misalkan di website itu, yang pertama gimana caranya buat kita naikin lalu lintas web gitu. Traffic, oke. Terus untuk yang kedua itu biasanya di jenis pemasaran digital itu kan yang tinggi itu
maksudnya yang dikenal banyak orang tuh biasanya SEO sama yang berbayar itu ya Pak, apa namanya PP itu. Nah, itu yang lebih baik itu kita pakai SEO atau pakai yang berbayar itu? Terima kasih Pak. Oke, bagus Mbak Regita pertanyaannya. Soal traffic website. Dulu di era saya masuk ke ranah apa ini namanya storytelling itu kita masih minim yang namanya website. Kita dulu pakai namanya blogspot. Kalau Mbak Regita mungkin tahu sejarahnya sebelum masuk pemasaran lewat website itu dulu tren yang namanya blogger atau blogspot. Nah, blogspot ini dulu kita gunakan untuk memancing rangkuman-rangkuman acara agar si calon pembelinya atau calon wisatawannya dari asing itu mau datang. Jadi benar-benar dirangkum tentang itinerary-nya kalau nggak salah kalau dalam bahasa wisata, mungkin tadi Mbak Dama bisa sedikit menambahkan. Terus dari situ juga dijelaskan juga perjalanannya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Untuk membentuk traffic, oke, sekarang kita bicara soal traffic website. Kalau saya jujur, saya belum punya data yang akurat untuk menjawab apakah website itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya dia tidak membutuhkan platform yang lain. Karena setahu saya, secara pendataan sosial media, yang memiliki interaksi tertinggi itu yang tadi saya sebutkan ada publik platform ya, ada siapa namanya Twitter, ada si Facebook, kemudian ada si Instagram. Itu untuk membantu si traffic karena biasanya relasi atau relate-nya ketika kita buka Facebook pasti dicantumin. Untuk informasi lebih detail kunjungi website ini. Kemudian kita masuk Instagram nih, orang lihat katalognya di Culture Festival, bule-bule pada lihat tuh. Apa sih sebenarnya? Oh, gimana sih kalau dilihat di mana? Instagram mereka hanya melihat secara visual. Oh, contoh gambarnya seperti ini. Tapi untuk detailnya pasti mereka akan ngeklik misalkan di platform Instagram nanti ada fitur yang di bawah profile tuh. Untuk lebih detail atau for detail information klik www. Nah, nanti di situ ada tuh agensi-agensi yang akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan si bule-bule itu pada mau datang ke Indonesia. Itu. Setahu saya, selama saya melakukan riset untuk mencapai ini di Culture Festival dari pasar daerah sebagai pasar internasional, kita menggunakannya itu tadi, pendataannya menggunakan tadi. Dan website itu digunakan sebagai kemudahan jadi misalkan fitur di Facebook cuma itu aja, fitur di Instagram seperti itu. Sedangkan fitur di website kita bisa membuat fitur contoh orang mau mendaftar, kemudian di situ lengkap ada pendataannya, ada input datanya, ada apanya. Nah, setahu saya kegunaannya lebih di situ. Jadi untuk bank data pembeli baru masuk ke website. Itu sih kalau dari sepengalaman saya seperti itu ya. Jadi untuk traffic tetap mereka rata-rata platformnya pasti sosial media dan pasti rata-rata pakai brand ambassador pasti untuk mencapai si traffic itu. Jadi nanti juga bisa sih kita bahas kalau Pak Dama ada kelas lagi. Kita benar-benar fokus bahas tentang traffic internasional, traffic awal seperti apa, kemudian masuk ke traffic internasional seperti apa, habit di sini seperti apa, habit di internasional seperti apa. Nanti kita bisa untuk membahas lebih detailnya di situ. Tapi secara garis besar, kalau Mbak Regi pengen tahu soal perjalanan, itu biasanya kayak gitu sih. Kita riset di sosial media, baru nanti kita masukin ke web untuk kemudahan si calon wisatawannya itu mengisi datanya. Sama dia nanti misalkan mau kemananya, ngisi lengkapnya di website. Kayak gitu sih. Sama apa lagi tadi ya? Oh, berbayar. Kalau untuk berbayar juga itu harus kembali lagi ke 5W1H. Kalau tadi kayak Mas Viko, kalau tadi Mbak Regita dengerin penjelasannya Mas Viko, dia akan lebih mudah jualan visualnya di Instagram dengan cara berbayar, iklan berbayar, karena itu akan lebih mudah untuk dijangkau oleh calon pasarnya. Sama Mbak, sama dengan tadi Mbak Regita tanya, lebih bagus yang mana? Yang A atau yang B? Jawabannya adalah ada di platform mana yang mau digunakan, atau bisnis apa yang akan digunakan. Kalau bisnisnya visual, sampai hari ini
Instagram masih megang. Sama ada satu lagi tambahan. Kalau teman-teman ngikutin tren series yang ada di YouTube, itu juga merupakan salah satu bentuk terobosan baru dari sosial media, di mana orang mengiklan itu tidak perlu lagi hard selling, tapi dengan cara soft selling, dengan cara dimasukkan ke dalam cerita. Itu banyak, itu nanti bisa jadi sebuah pembahasan tersendiri sih, tapi untuk gampangnya, untuk pemahamannya seperti itu. Jadi gitu ya Mbak Regita, nangkep nggak dengan penjelasan saya soal traffic tadi? Iya Pak, nangkep. Terima kasih Pak. Baik Mbak Regita, terima kasih. Pak Dama? Oke, karena waktu kelas sudah selesai Pak Dirga, mungkin closing statement dulu. Dari saya atau dari kamu? Ya, dari Pak Dirga. Nanti saya. Oke, closing statement-nya saya. Oke teman-teman, jangan lupa sholat 5 waktu. Bagi yang menjalankan, jangan lupa beribadah. Jangan lupa tetap hubungin orang tua kalian selagi kalian mampu, selagi kalian punya kesempatan buat hubungin orang tua, adik, kakak, semuanya keep contact. Dan yang pasti khusus untuk kelas ini, yang hubungannya sama kelas ini ya, saya ingin ada satu hal yang teman-teman pelajari, bahwa era sekarang itu sudah masuk ke era digitalisasi. Jadi yang tadinya analog itu udah pindah ke digital. Ya, contoh ketika kita mau pesan makan, kita bisa melalui Grab. At least kita bisa pesan melalui satu HP, mengakses HP, selesai, makanan datang. Itu adalah sebuah era dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi harapan saya terhadap kelas ini adalah satu, teman-teman benar-benar harus paham yang namanya sosial media platform. Bukan hanya sekedar trennya, tapi teman-teman tahu cara menggunakannya seperti apa. Karena kalau teman-teman tahu cara menggunakannya, saya yakin teman-teman akan membuat produk-produk yang tadinya hanya lokal, itu akan benar-benar menjadi produk internasional. Karena banyak juga pengalaman teman-teman saya yang dia hanya jualan jam tangan kayu, tapi udah bisa diekspor sampai ke internasional. Karena apa? Yaitu trennya itu sama risetnya benar-benar didalamin terus. Riset di Instagram didalamin, riset di Facebooknya didalamin, sama yang terakhir selain Instagram juga riset di distribusinya juga diperdalam. Jadi semuanya itu harus benar-benar terintegrasi. Dan pastinya untuk closing statement saya hari ini sudah saya sebutkan tadi, teman-teman harus mau untuk belajar part per part yang tadi saya sebutkan. Riset itu apa, pasar internasional itu apa, metodologi riset itu nanti akan seperti apa. Jadi kita akan terbiasa untuk memahami sesuatu, untuk melihat sesuatu itu dari bagian per bagian, sehingga untuk mengembangkan kerangka berpikir, untuk mengembangkan strategi berpikir, untuk menemukan sebuah solusi, teman-teman akan lebih mudah. Karena hal-hal unsur-unsur tadi akan membantu teman-teman untuk belajar soal bagaimana riset itu bekerja sebagai akurasi datanya teman-teman. Itu aja sih dari saya, Pak Dama, closing statement-nya. Terima kasih. Semoga tidak pada bosen, semoga kita bisa ketemu di kelas selanjutnya sih. Amin, amin. Terima kasih Pak Dama, terima kasih teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih ke semua teman-teman yang udah menyalakan kamera, karena bagi saya, buat teman-teman yang mau menyalakan kamera adalah orang-orang yang mau menghargai satu sama lain. Thank you. Teman-teman yang mau bertanya dan teman-teman yang siap untuk menjawab juga, saya sangat menghargai hal itu. Saya mendoakan semua teman-teman yang hari ini saling menghargai satu sama lain juga akan mendapatkan keberkahan pastinya. Dan habit itu dibentuk dari keseharian kalian. Habit itu dibentuk dari lebih detail lagi. Hasil itu dibentuk dari habit kalian sehari-hari. Makanya setiap kelas, setiap apa, sebisa mungkin kalian harus menunjukkan atau harus membentuk habit-habit yang bagus. Gitu sih Pak Dama. Oke, terima kasih sekali. Sama Ibu Eva, terima kasih banyak Ibu Eva atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ngalor ngidul karena terbiasa suka untuk sharing-sharing. Ya, monggo Pak Dama. Terima kasih Pak. Oke, ini tak stop sharing ya. Ya. Oke, terima kasih sekali atas materi yang
kompleks gitu ya, dan padat sekali. Mungkin teman-teman juga tadi banyak yang mencatat dan memahami dengan baik secara praktis gitu ya. Oke, karena ini juga kelas sudah sore gitu, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk kita foto bareng ya, foto bareng untuk dokumentasi di acara atau kelas sharing sore ini. Monggo teman-teman untuk on cam, Mbak Pancar, Mbak Indivani gitu, kemudian teman-teman yang belum on cam, Mbak Alvina, Mbak Fiona, oke, gitu. Monggo senyum semua, Pak Dirga senyum juga, saya capture untuk dokumentasi gitu ya. Saya hitung 3 kali, di slide pertama dulu ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua itu mulai dari Mas Ferry sampai Mbak Fiona. Monggo, senyum juga, Mbak Cantika senyum, Mbak Cantika, Mbak Freska, ojo jidat itu Mbak Freska. Oh enggak ketok untune Mbak. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk yang terakhir ada Mas Ragil sampai Mas Farha ini, Mbak Alvina juga. Oke, 1, 2, 3. Sip, terima kasih sekali